Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Supramono, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Kali ini akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional atau PSE. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang ada dalam modul 2.2. Kemudian, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari melalui modul 2.2 ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajar yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini, ternyata kemudian pertanyaan lanjutan yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetisi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan diterapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai berkala. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar yang penting bagi saya pelajari
Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Stop, take a breath, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguasaan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, perubahan bagi murid. Pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan ekstrakurikuler dan maksud saya dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutup yang optimistik. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat melalui penguatan kompetensi sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Baik, demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.2 ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.